Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Krisminingrum. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Makhluk Hidup dan Lingkungan yang Beranggotakan Afta Tirta Ferdiawan, Feriska Novia Sanjaya, Hanifah Dwi Yuniati, Ria Sayekti, dan Nadia Asri Septianti. Pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu unsur hayati, biotik, unsur sosial, budaya, unsur fisik, abiotik. Lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Individu. Individu adalah setiap anggota populasi. Dalam kehidupan sehari-hari akan ditemukan berbagai makhluk hidup. B. Populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. C. Komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. D. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan gabungan dari sebuah unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu. Terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada hipotesis Gaia, yaitu organisme, khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Selanjutnya, komponen-komponen dalam ekosistem. Ekosistem terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi tanah, air, udara, cahaya, dan suhu. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu komponen dan konsumen. Konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen puncak, dan konsumen pengurai. C. Pola makanan dalam ekosistem. Organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri, berupa bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Semua organisme yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan hijau daun, disebut organisme autotrof. Ada 2 pembagian atas organisme autotrof ini, yaitu 1. Fotoautotrof, yang merupakan organisme pemanfaatan energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. 2. Kemoautotrof, yang merupakan organisme pemanfaat energi dari reaksi kimia untuk membuat bahan makanan sendiri yang berbahan organik. Contohnya adalah bakteri besi. Dalam menjalankan proses ini, mereka membutuhkan oksigen. Organisme heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, akan tetapi memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lainnya sebagai bahan makanannya. Jenis-jenis ekosistem. Ada 2 macam ekosistem yang terbentuk di bumi ini, yaitu
Ekosistem alamiah. Ekosistem ini adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Oleh karena itu, kita sebut dengan ekosistem alamiah. Contohnya adalah ekosistem laut dan sungai. Yang kedua, ekosistem buatan. Seperti namanya, ekosistem ini merupakan yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Dibuat kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, keanekaragaman hayati di sini terbatas. Karena bukan itu tujuan dari membuat ekosistem ini, adalah contohnya sawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. 1. Penggunaan bahan kimia. Sekarang ini banyak kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Misalnya, untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani melakukan pemupukan dan pemberantasan hama. 2. Penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan secara besar-besaran tanpa terkendali, terjadilah hutan gundul. Hutan gundul dapat menyebabkan banjir, erosi, dan tanah longsor. 3. Pemburuan liar. Sebagian manusia yang gemar berburu, mereka berburu hewan dengan ada tujuan tertentu. Pemburuan liar dapat menyebabkan hewan menjadi punah. 4. Penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bahan bakar dapat berupa bensin dan solar. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. 5. Pembuangan limbah sampah. Jika pengolahan sampah tidak dilakukan secara benar, terjadilah perusakan lingkungan. Pernahkah kamu melihat sungai yang kotor dan berbau busuk? Sungai yang demikian merupakan hasil pembuangan sampah dan limbah di sungai. Lingkungan sungai rusak dan hewan yang hidup di dalamnya akan mati. F. Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup, hubungan khusus antar makhluk disebut simbiosis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme, bila dua spesies makhluk hidup bersama masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik, tetapi jika keduanya terpisahkan masing-masing tidak dapat menjalankan hidup dengan baik. Dalam mutualisme, hubungan tersebut mutlak diperlukan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup kedua populasi. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. C. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Pencemaran dan etika lingkungan. A. Pencemaran lingkungan. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang berada di lingkungannya. Kekayaan alam tersebut berupa komponen biotik maupun abiotik yang kita kenal sebagai sumber daya alam. Melalui akal pikiran manusia menciptakan peralatan berupa mesin, alat-alat bantu teknologi tinggi untuk dapat menghasilkan produk yang berlimpah dan waktu yang singkat. B. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. 1. Terjadinya pencemaran atau pencemaran udara, air, tanah, dan udara sebagai dampak adanya kawasan industri. 2. Terjadinya banjir sebagai dampak buruknya sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. 3. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung rusaknya hutan. Kemudian beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup. 1. Penebangan hutan secara liar. 2. Perburuan liar. 3. Merusak hutan bakau. 4.
menimbun rawa-rawa untuk pemukiman. 5. Pembuangan sampah di sembarangan tempat. 6. Bangunan liar di daerah aliran sungai atau das. 7. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Upaya kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, antara lain yang pertama adalah pelestarian tanah, di mana kita dilarang menggunakan pupuk-pupuk berbahaya yang dapat merusak kesuburan tanah. Yang kedua, pelestarian udara. Kita dapat mengurangi banyaknya kendaraan dengan menggunakan angkutan-angkutan umum agar asap-asap kendaraan tidak menjadikan pencemaran udara. Yang ketiga adalah pelestarian hutan. Pelestarian hutan yang dapat kita lakukan adalah dengan menggalakkan hukuman untuk orang-orang yang melakukan penebangan liar atau tidak menggunakan aturan-aturan dalam hutan. Yang keempat, pelestarian laut dan pantai. Kita harus menindak tegas pelaku-pelaku yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap atau menjaring ikan yang ada di laut atau di pantai. Yang kelima, pelestarian flora dan fauna. Di sini pelestarian yang dapat kita lakukan adalah kita harus menangkap atau menindak tegas juga orang-orang yang melakukan penangkapan liar atau menembak flora dan fauna yang ada di hutan, serta pelestarian flora dan fauna yang dapat kita lakukan adalah dengan melarang orang atau masyarakat untuk memelihara flora dan fauna yang dilindungi oleh negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.